Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Keiza Aulia dari kelompok 2 ingin menjelaskan hasil penelitian kelompok kami. Judul penelitian dari kelompok kami adalah pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan kacang hijau. Dan tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui dan membuktikan pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman kacang hijau, dan mengetahui perbedaan antara biji kacang hijau yang tumbuh di tempat terang, gelap, dan redup. Lalu saya akan memberitahu teori singkat dari penelitian kami. Cahaya matahari merupakan sinar atau cahaya yang berasal dari matahari yang digunakan oleh tanaman hijau untuk fotosintesis dan membuat makanan. Tanpa cahaya matahari tidak akan ada kehidupan di bumi. Sinar matahari bisa berakibat baik maupun buruk kepada organisme. Misalnya, suatu tanaman memerlukan cahaya matahari untuk tumbuh hijau. Dengan air tanpa cahaya matahari, tanaman akan tumbuh tinggi dengan cepat, namun akan terlihat kuning dan kekurangan air meskipun daunnya terasa amat basah. Pertumbuhan merupakan proses kenaikan volume sel yang bersifat irreversibel atau tidak kembali pada keadaan semula. Terjadi karena adanya pertambahan dan pembelahan sel secara mitosis dan pembesaran sel karena adanya penambahan substansi. Adapun hipotesis, jika tumbuhan diletakkan di tempat yang terang, maka pertumbuhannya akan lebih lambat, tetapi daunnya lebih banyak dan lebar, dan warnanya hijau tua, serta batangnya kokoh hijau muda. Sedangkan yang di tempat redup, daunnya tidak terlalu banyak dan daunnya kecil, warnanya hijau muda, batangnya tidak terlalu kokoh, tetapi ada sedikit kecambahnya. Dan yang di tempat gelap, daunnya tidak ada, batangnya tidak terlalu kokoh, lebih banyak kecambahnya. Variabel penelitian ada 4, yaitu variabel bebas, variabel kontrol, variabel terikat, variabel pengganggu. Variabel bebas ada intensitas cahaya matahari, variabel kontrol ada media tempat menanam, jumlah kapas, jumlah biji, dan kadar air. Variabel terikat ada pertumbuhan kacang hijau seperti warna daun dan atau batangnya. Variabel pengganggu perbedaan bentuk biji kacang hijau. Alat dan bahan untuk penelitian ada 3 gelas plastik, 9 biji kacang hijau, 6 kapas, dan air. Cara kerjanya adalah siapkan semua alat dan bahan yang dibutuhkan, rendamlah biji kacang hijau yang akan ditanam, masukkan kapas secukupnya ke dalam gelas plastik, tuangkan air secukupnya ke dalam gelas plastik, letakkan masing-masing 5 biji kacang hijau di dalam gelas plastik, letakkan 1 cup di tempat gelap, letakkan 1 cup di tempat redup, dan 1 cup lagi di tempat terang. Tunggu beberapa hari sampai kecambah muncul, siram tanaman kacang hijau tetapi jangan terlalu banyak atau terlalu sedikit. Setelah kecambah sudah cukup tinggi, lakukanlah pengukuran setiap harinya. Lakukan pengambilan data yang terakhir. Catat hasil pengamatan pada tabel pengamatan. Dan yang terakhir ada pembahasan. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan telah menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pertumbuhan dan perkembangan di tempat yang terkena cahaya matahari, tempat yang redup atau sedikit terkena cahaya, dan yang tidak terkena cahaya sama sekali. Hal ini menunjukkan bahwa cahaya mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau. Apabila ditanam di tempat gelap, maka tanaman kecambah akan tumbuh lebih panjang daripada normalnya. Peristiwa itu terjadi karena pengaruh fitohormon, terutama hormon auksin. Fungsi utama hormon auksin adalah sebagai pengatur pembesaran sel dan memacu pemanjangan sel di daerah belakang meristem ujung. Hormon auksin ini sangat peka terhadap cahaya matahari. Bila terkena cahaya matahari, hormon ini akan terurai dan rusak. Pada keadaan yang gelap, hormon auksin ini tidak terurai, sehingga akan terus memacu pemanjangan batang. Akibatnya, batang tanaman akan lebih panjang jika ditanam di tempat gelap. Tetapi, dengan kondisi fisik tanaman yang kurang sehat, akar yang banyak dan lebat, batang terlihat kurus dan tidak sehat. Warna batang dan daun pucat, serta kekurangan klorofil, sehingga daun berwarna kuning. Peristiwa ini disebut etiolasi. Lalu, untuk yang ditanam di tempat redup, kecepatan pertumbuhan kecambah berada di antara ditanam di tempat terang dan di tempat gelap, sehingga pertumbuhan di tempat yang redup ini tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat atau sedang. Jika ditanam di tempat terang, maka kecambah akan tumbuh lebih pendek daripada yang ditanam di tempat gelap. Peristiwa itu juga terjadi karena pengaruh fitohormon, terutama hormon auksin. Seperti yang telah dijelaskan di atas, hormon auksin ini akan terurai dan rusak sehingga laju pertumbuhan tinggi tanaman tidak terlalu cepat. Akibatnya, batang tanaman akan lebih pendek, tetapi dengan kondisi fisik tanaman yang sehat, subur, batang terlihat gemuk, daun terlihat segar, dan berwarna hijau serta memiliki cukup klorofil.
Sekian penjelasan dan pembahasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.